Halo guys, selamat datang di channel gue. Dan di video kali ini gue kedatangan dua disc brake ya, atau cakram. Yang ini cakram belakang, kemudian yang ini untuk cakram yang depan ya. Kalau ini kalian mungkin udah pernah denger ya dari D&D Delcavic. Ini sebenarnya basisnya untuk Satria ya, tapi bisa dipakai buat gesek. Cuma nanti kalian perlu coak bagian sini nih, terutama buat gesek. Biasanya perlu coak sebelah sini karena nanti biar masuk ke dudukan bracket yang depan gitu ya. Nanti gue kasih lihat kenapa harus dibubut ya istilahnya, dicoak gitu. Terus ini cakram belakang, gue juga mau ganti karena yang cakram belakang itu dia udah mau habis ya. Kemudian ini desainnya kurang lebih sama kayak yang ini. Jadi gue nyesuaiin desainnya juga gitu. Gitu sih. Nanti gue kasih lihat ya untuk proses bubutnya mungkin. Kemudian before after, sebelum dan sesudah mengganti cakram belakang maupun depan gitu ya. Oke, let's go. Oke, pertama-tama gue ini bakal bubut ya bracketnya karena di sini ada dudukan sensor buat ABS-nya, sedangkan motor gue nggak ada ABS-nya gitu ya. Nah, di sini kalian bagusnya ukur ya. Mungkin nanti coak sedikit, atau bagusnya kalian lepas dudukan bawaan si gesek ya, baru kalian coba ukur dengan spidol gitu ya, kalian buat garisnya gitu. Selanjutnya pemasangan bracket ya, bracket dan kaliper. Dan di sini juga gue sekaligus ganti ganti kampas depan ya, kampas depan belakang. Jadi ini prosesnya masukinnya agak sulit ya. Nah, di sini ada kendala nih, dimana pada saat pemasangan bracketnya itu hasil bubutannya kurang pas, jadinya kesulitan buat masuk ke dudukan shocknya gitu ya. Nah, untungnya bengkel gua itu di sini, bengkel mekanik gue punya alatnya gitu, jadi nggak perlu ke tukang bubut lagi gitu. Dan di sini coba dipasin lagi gitu ya, coba dipasin lagi bautnya masuk atau enggak gitu ya. Nah, ini buat teman-teman yang mungkin mau pakai cakram dari Delcavic ini, terutama buat pengguna gesek yang ada dudukan ABS-nya, lebih baik sih diukur pas gitu ya. Jadi kalau bisa coakannya gitu bagus gitu ya, pas gitu, nggak belepotan gitu ya. Dan untungnya sih bracket yang gua bubut hasilnya lumayan bagus, terus ditambah hasil hasil gerinda ya, mungkin ya bahasanya, gerinda mekanik gua tuh bagus gitu. Nah, kemudian di sini juga ada keluhan juga. Jadi baut dari baut dari kaliper ke bracket bawaannya itu, bautnya itu ini nabrak ring floatingnya gitu. Jadi perlu sedikit dipapas lah biar nggak ngegesek gitu. Dan ini kampas lamanya sebenarnya sih kayaknya masih tebel ya, cuma sekalian ganti deh kampas depan belakangnya. Nah, ini ya lumayan mau habis gitu ya, jadi gue sekalian ganti gitu. Nah, ini kondisi kampas belakang ya, kayaknya sih masih tebel ya, masih bagus, cuman lebih baik gue ganti aja barengan gitu ya. Sebenarnya kalau masih tebal sih nggak perlu ganti, cuma gue sekalian aja mumpung di bengkel gitu, jadi gue ganti satu set cakram depan belakang sekaligus kampas depan belakang gitu. Dan ini kondisi cakram
depan ya, sebenarnya sih masih oke lah, cuman kayaknya udah mulai habis ya. Cuman kalau masih mau dipakai sih masih bisa gitu. Kalau cakram belakang tuh kayaknya udah habis ya, udah mulai habis ya. Nah, di sini gue juga melakukan pergantian cover keyless dari yang versi sebelumnya yang model LED titik menjadi LED yang melingkar gitu ya. Nah, ini cover keyless yang lama udah lumayan dekil ya dan lumayan banyak baretnya juga. Cuma secara fungsi sebenarnya masih bisa dipakai, tinggal di pilok hitam terus ganti stiker warningnya gitu ya. Dan ini pada saat proses pemasangan cover keyless yang baru lumayan sulit ya, karena posisi kabelnya itu dia ada di bawah setang persis ya, di bawah kunci persis gitu, jadi rada sulit gitu. Dan ini hasil pemasangan cakram depan ya, bisa dilihat hasilnya ya lumayan lah. Kalau dari dekat mungkin nggak kelihatan, nggak begitu rapi ya, cuma kalau dari jauh kelihatan rapi. Nah, ini bisa dilihat hasil coakannya. Sebenarnya sih coakannya kurang bagus kalau dilihat dari dekat. Nah, itu bagusnya kalian lepas dulu bracket bawaannya, terus kalian ukur, kalian buat garisnya pakai spidol gitu ya. Nah, ini bisa dilihat polanya juga mantep ya, desainnya juga bagus. Nah, beralih ke bagian belakang ya. Nah, ini bisa kalian lihat desainnya juga mirip sebenarnya kayak yang cakram depan gitu ya. Oke lah ya, mantap. Nah, mungkin sekian, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.